Bagaimana apabila ketika kita akan berjemaah, lalu dalam rakaat yang pertama kita hampir ketinggalan pada ruku, akan ruku. Lalu surat atau apa yang dibaca saya seumpamanya, apa iftitah apa al-fatihah yang akan dibaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada malam hari ini saya mau bertanya tentang orang yang berkeluarga, yaitu sepasang suami istri, di mana seorang istri itu meminta izin kepada sang suami untuk pergi mengaji atau memenuhi kewajiban, yaitu mencari ilmu yang tiada batasannya. Lalu sang suami menyampaikan tidak boleh dan jangan. Terus bagaimana tanggapan Ustadz tentang itu? Dan soalnya kan kewajiban mencari ilmu itu adalah perintah dari Allah, sedangkan sang suami itu adalah makhluk atau ciptaan. Terus tanggapannya di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah kan? Telok bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang salat arah kiblat. Pada saat kita salat kita kan menghadap kiblat. Terus bagaimana pada saat kita ruku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pertanyaannya pas dengan makmum masbuk, pas imam masbuk selesai saja waduh tepat kan, makmum masbuk. Jadi kalau seumpama terjadi posisinya menjadi makmum masbuk, di saat itu imam sudah ruku, makmum masbuk tadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian imam langsung ruku. Ini makmum baca apa? Apakah birau? Apa surat? Maka kita kembali kepada rukunnya sholat. Rukunnya sholat yang pertama adalah apa? Niat. Terus kemudian takbiratul ihram, terus Fatihah, terus nggak ada surat lainnya ya. Nah, berarti ketika terjadi seperti itu maka makmum langsung baca Fatihah, nggak nuntut baca Fatihah, Bismillah. Setelah itu ikut ruku, itu sudah nuntut satu rakaat. Gimana Fatihahnya makmum sementara Fatihah itu masuk dari rukun sholat? Maka Fatihahnya makmum masbuk tadi sudah ditanggung oleh imam. Jadi paham ya? Nanti pada pertanyaan sholat dulu ya. Saya nomor 2 nanti. Nah, karena pembahasan sholat langsung pada sholat. Dalam syarat sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Selain suci ya, itu harus menghadap kiblat. Kudu madhep ke kiblat.
berlima kiblat. Indra berlima. Ka'bah berlima. Lima. Oh tahu. Berarti kiblat beda di saat sudah takbiratul ihram sampai salam. Apa saya kocak sholat? Apa saya kocak sampai jam ialah as-sholatu secara ya kalau secara lugatan sholat itu adalah zikir. Secara bahasa makna sholat secara bahasa itu zikir, ingat kepada Allah. Itu secara bahasa. Terus kemudian secara istilah syar'inya, syariatnya bagaimana yang dimaksud dengan sholat? Sholat ialah muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau cuma ingat kepada Allah itu nggak cukup. Berarti sholatnya hanya secara bahasa, caca ya. Sampai jam caca. Padahal secara syar'inya itu harus diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah karena kita masih ditakdirkan oleh Allah, ditakdirkan untuk bersujud kepadanya, untuk bersujud. Karena perintahnya Allah itu wasjud, kita diperintahkan untuk bersujud kepada Allah. Kemudian warka'u ma'arrofi'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sebuah kenikmatan ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersujud, untuk asojud, untuk asamfujud kepada Allah, itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Karena tidak bisa dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Kembali pada pertanyaan, termasuk sahnya sholat itu harus menghadap kiblat. Sementara kita di saat ruku yang menghadap kiblat pertama apa wajah, apa hati? Coba apa wajah, apa hati yang menghadap kiblat di waktu sholat? Wajah. Kalau wajah, maka di saat ruku wajah tidak menghadap atau kemah atau ke bumi. Padahal Ka'bah bagaimana? Ibu. Berarti sholatnya, hukum sholatnya berarti sudah repot orang alim ngalir. Lama tak tahu sekali, pokoknya sampai jam Allahu Akbar, al-ruku sampai Allahu liman hamidah cukup. Jadi orang yang seorang orang yang mempunyai ilmu ya seperti ini. Maksudnya bukan berarti repot-repot tidak ada penyelesaiannya, bukan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan menghadap kepada Ka'bah itu secara patokan. Semua kiblatnya umat Islam seluruh dunia itu adalah Ka'bah atau Baitullah. Semuanya. Bukan berarti Allah itu ada di Ka'bah, bukan seperti itu ya. Jadi di saat kita sholat takbiratul ihram kemudian ruku, maka posisi kita tetap dalam keadaan menghadap ke kiblat, meskipun dalam keadaan ruku kemudian sujud. Nah, di saat sujud itu bukan cuma hati, bukan cuma wajah yang menghadap kepada Ka'bah, melainkan semua anggota tubuh sampai jari kaki juga disyariatkan untuk menghadap kepada Ka'bah. Mama mondeng sujud kan pasti terkok, kerikina pasti terkok, harus ditekuk. Apa tujuannya? Agar supaya jari-jarinya menghadap ke kiblat. Sompaman kagereun tidak apa-apa, itu namanya darurat. Tapi kalau masih bisa ditekuk, ya harus ditekuk.
Kudu ditekuk seperti ini. Ini kan juga menghadap ke kiblat. Jadi intinya menghadap ke kiblat itu tidak terfokus kepada, nah, cuman secara teksnya itu adalah hati. Hati harus menghadap ke kiblat, jangan sampai selingkuh. Mengkenainya kan berarti kan, iya, jadi harus fokus ya, baik dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, ataupun dalam keadaan berdiri. Kudunya tok, jangan mendua. Ya kalau Rasulullah istimewa ya bisa mendua. Contohnya apa? Buktinya apa? Di saat Rasulullah ada di Madinah, beliau juga menghadap ke Baitul Maqdis. Asam pujan ke Baitul Maqdis 2 rakaat. Nah abilu adibka Baitullah. Kenapa? Kan ada perintah dari Allah. Kalau kita tak boleh mendua, harus fokus ke Ka'bah. Ya, bisa dipaham? Ngerti ya? Maksudnya ngerti? Ya. Ada lagi yang enggak semuanya nyeleneh ya. Pertama, rukun sholat itu kan niat dulu baru takbiratul ihram. Prakteknya bagaimana prakteknya? Ya, maksudnya niat dengan takbir bersamaan apa enggak? Bersamaan. Berarti niat tidak nomor satu. Tidak nomor satu. Karena benar Allahu Akbar itu bersamaan. Wasdusai muqtaronan bifidihi. Takrifnya niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Wasdusai muqtaronan bifidihi. Bermaksud sesuatu muqtaronan bifidihi, bersamaan dengan kelakuannya. Itu yang dimaksud dengan niat. Allahu Akbar. Berarti begini niatnya. Kan ya. Mungkin kemarin-kemarin tak terlintas ya. Tak terlintas. Karena kita belajar sehingga ada dalam pikiran kita. Berarti pengetahuan kita sudah tambah luas. Si asal cuma Allahu Akbar. Tak pikirkan aja. Kemudian pokoknya buka berek. Ibu teruku, ibu tersujud tak tahu lah. Apa tuh ke tanah, apa tuh ke kiblat tak tahu. Ya intinya keyakinan atau hati kita tetap fokus kepada Baitullah. Itu secara syar'inya. Bisa dipaham? Itu yang bab sholat. Kita masuk kepada bab yang suami istri. Nah urusan izin, bagian perizinan. Yang kedua, yang pertanyaan yang kedua ini bab izin. Seorang istri harus seizin suami ketika mau keluar rumah, antara kamapoi, antara kaucengan, akan lampir, mandi, harus seizin suami. Antara belenceng harus seizin suami. Itu juga perintahnya Allah. Jadi seorang istri tak harus taat kepada suami, juga perintahnya Allah. Bukan taat kepada suami itu perintahnya makhluk, bukan seperti itu. Yang memerintahkan seorang istri taat kepada suami itu juga perintahnya Allah. Seperti itu ya. Terus kemudian ada kejadian mau mengaji, kemudian si suami tidak memberi izin. Bagaimana hukum? Sekarang kita preteli dulu ya. Hukumnya mengaji wajib, sunnah, makruh, mubah atau haram? Wajib. Wajib ada dua. Fardu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Seperti hanya belajar buyo, babek, jual beli, itu hukumnya mubah, menggaring begini. Tapi kalau babek, belajar head, hukumnya fardu ain, individu.
Ada gunanya ngaji. Dilihat dulu mau ngaji apa, mau belajar apa. Kalau seorang istri mau belajar tentang godhead, kemudian suaminya tidak mampu untuk mendidik istrinya, maka sang suami berkewajiban, hukumnya berkewajiban memberi izin. Tapi cuma alasan antara ngaji akeh, mungkin pola natruat ngobrol indra, lain cari ya. Bodoh bini anak dikake izin tarang ngaji, padahal natruat ngobrol indra. Jadi yang dimaksud tadi harus murni memang sesuai dengan hukum fardunya per individunya. Jadi kalau cuma aja ilmu tentang maksudnya buyu jual beli, ya tidak perlu dikasih izin, tidak apa-apa, meskipun nggak mengizinkan suaminya tidak apa-apa. Tapi kalau mau belajar kemudian suaminya tidak tahu, maka hitop atau perintah kewajiban itu kan kepada sang suami untuk mendidik istri. Kewajiban imam, ya. Kewajibannya imam untuk menanggung fatihahnya makmum. Untuk semua tak tahu fatihah imam, maka sang imam wajib memberi izin kepada istrinya untuk belajar. Bisa dipaham ya? Itu harus dipelajari dulu. Maksudnya dipelajari ini wajib, fardu apa enggak. Kalau fardu ain apa fardu kifayah. Kalau fardu ain otomatis individu ini mau tidak mau. Ini ada memang sejarah. Dulu ada salah satu sahabat di di saat sahabat itu mau berperang, yajak perang dengan Rasulullah. Dia berpesan kepada istrinya, kamu jangan keluar rumah sebelum saya datang berperang bersama Rasulullah. Ternyata perang ini cuma sehari sampai seminggu. Perang itu berkecamuk sampai 1 minggu. Oleh terluar dalam peperangan si suami, ternyata orang tua istrinya ini meninggal. Orang tua istri meninggal sampai ikon tantar tanah ring tuana, ring tuana yang satunya ya. Sampai ngoni dia tidak mau, tak karena suaminya berpesan jangan keluar rumah sebelum saya datang. Padahal ini orang tuanya sudah meninggal. Jadi paham ya? Karena saking wajibnya seorang istri taat kepada suami. Mun kita tampini kanu pabanta. Ijin pabanta, tetiring begini jangan kata selama perintahnya itu baik, tapi atau benar ya. Tapi perintahnya tak benar ya tidak apa nggak diikuti, dibantah tidak masalah. Tapi mau tepat ya harus diikuti. Seperti hanya tadi suaminya berperang, istri dilarang keluar ke rumah. Atau suaminya merantau, istrinya ya harus di rumah. Maka tidak ngerti berarti. Ya. Jadi itu bentuk ketaatan kepada suami. Seperti itu ya, jadi paham. Itu menunjukkan bahwa kita harus memilah-milah ini fardu ain apa fardu kifayah. Kalau fardu kifayah tidak apa-apa. Kalau fardu ain ya hukumnya wajib individu. Fardu ain itu individu. Kalau fardu ain, fardu kifayah ada salah satu sudah yang merawat atau yang belajar cukup, nggak kena hukum dosa. Tapi kalau fardu ain, meskipun contohnya Sufi belajar, dari siapa nama? Vivi tidak belajar, padahal itu hukum belajarnya fardu ain, maka tidak bisa si Vivi diwakilkan oleh Sufi, harus sama-sama belajar. Tapi kalau fardu kifayah, Sufi belajar, Vivi tidak belajar, cukup sudah. Itu perbedaannya. Ya. Jadi mungkin itu kita bisa lanjut malam Jumat yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.